Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya, di kelas komputer jaringan dasar. Yang pertama adalah ada pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat komputer yang saling berhubungan dengan perangkat-perangkat pendukung lainnya, baik itu melalui kabel atau nirkabel. Dan pengertian kedua, jaringan komputer itu sekelompok komputer otonom yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat bertukar informasi, data, program-program penggunaan bersama seperti printer, harddisk dan sebagainya. Yang selanjutnya, sejarah jaringan komputer. Sejarah jaringan komputer itu dimulai pada tahun 1940-an di Amerika dari sebuah proyek pengembangan model 1 di laboratorium Bell dan grup University Harvard yang dipimpin Profesor H. Aiken. Pada mulanya proyek tersebut hanya ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus dipakai bersama untuk mengerjakan beberapa tugas tanpa perlu banyak memakan waktu kosong. Dibuatlah proses beruntun atau batch processing sehingga beberapa program bisa dijalankan dalam satu waktu dalam sebuah komputer dengan kaidah antrian. Selanjutnya pada tahun 1950-an terciptalah superkomputer dengan ukuran yang sangat besar. Maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan TSS, Time Sharing Center. Maka untuk pertama kali bentuk jaringan network yang komputer yang diaplikasikan pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah host komputer. Dalam proses TSS mulai nampak perpaduan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi pada awalnya berkembang sendiri-sendiri. Memasuki tahun 1970-an, setelah beban pekerjaan makin banyak dan harga perangkat komputer besar semakin mahal, proses distribusi atau processing atau distributed processing. Dalam proses distribusi sudah mutlak diperlukan perpaduan yang mendalam antara teknologi komputer dan telekomunikasi. Karena selain proses yang harus didistribusikan, semua host komputer wajib melayani terminal-terminal dalam satu perintah komputer pusat dari komputer pusat. Selanjutnya itu ada yang ketiga, pengembangan dan pemeliharaan. Dapat dilakukan dengan mudah, menghemat biaya karena kita tidak perlu membeli banyak printer sejumlah komputer yang ada. Kita cukup bisa beli satu printer untuk beberapa komputer. Yang kelima, keamanan data. Jadi data kita aman karena sistem jaringan komputer memberikan perlindungan terhadap data. Jadi siapa aja yang dapat akses itu, dia punya pengaturan hak aksesnya kepada pemakai, serta teknik perlindungan terhadap harddisk sehingga data dapat terlindung secara efektif. Yang keenam, sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Dengan memakai sumber yang secara bersama-sama dapat hasil yang maksimal, kualitas tinggi. Selain itu, data atau informasi yang diakses selalu terbaru, karena setiap ada perubahan dapat secara langsung diketahui oleh setiap pemakai.
Yang keempat, keuntungan menggunakan jaringan komputer. Yang pertama, mengakses data dari komputer lain. Yang kedua, keamanan data. Keuntungan menggunakan jaringan komputer itu mengakses data dari komputer lain. Contohnya, dapat dilakukan dengan mudah dan hemat biaya karena setiap pembelian printer itu kita tidak perlu membeli jenis-jenis jaringan komputer. Secara umum, jaringan komputer secara umum adalah hubungan antara dua atau lebih komputer melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan data lainnya. Jenis komputer ini dari yang mulai terendah, dari mulai yang termudah sampai terluas. Yang pertama ada PAN. Yang pertama, Personal Area Network atau PAN. Jaringan PAN adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Biasanya jaringan tersebut berada pada satu ruangan atau berjarak 4-6 meter saja. Media digunakan jaringan PAN sering digunakan seperti kabel, data Bluetooth, dan sebagainya. Yang kedua, LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer. Jaringannya hanya mencakup wilayah seperti jaringan kampus, gedung, rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Contohnya lab sekolah, itu udah masuknya ke LAN. Yang ketiga, MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan jenis ini satu jaringan komputer dalam satu kota dengan transfer data kecepatan tinggi yang menghubungkan satu lokasi sekolah dengan satu lokasi sekolah, kampus, perkantoran, dan pemerintahan. Sebenarnya jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa jaringan LAN. Jangkauan dari MAN bisa mencapai 10-50 km. Dan yang selanjutnya adalah WAN atau Wide Area Network. Ini biasanya mencakup antar benua dan biasanya kita menggunakan fiber optik untuk itu.